Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali channel Pak Ismail untuk belajar IPA ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang sifat fisika dan kimia zat. Ya, beberapa materi kemarin kita telah mempelajari tentang partikel materi, sifat-sifatnya, strukturnya, dan lain-lain. Nah, sifat-sifat partikel materi, apakah itu atom, apakah itu molekul, apakah itu ion, ternyata berpengaruh terhadap sifat fisika dan kimia zat atau benda atau materi. Jadi itu saling terkait, ya. Bentuk partikelnya, strukturnya, sifatnya, ini mempengaruhi sifat yang tampak dari zat atau benda atau materi itu yang bisa kita lihat dalam sifat fisik dan sifat kimianya. Ya, oke. Nah, di sini Bapak mencatatkan beberapa sifat fisika zat dan kimia zat. Ya, sifat fisika zat ada 9 jenis, sifat kimia zat ada 3 jenis. Ya, kita lihat ya. Sifat fisika zat yang pertama itu adalah kerapatan, atau dalam bahasa fisika disebut densitas atau massa jenis. Ya, ingat materi yang pernah dulu ya waktu kalian di kelas 7 tentang massa jenis atau rho. Rho sama dengan massa dibagi volume. Jadi kerapatan atau densitas itu menyatakan hasil perbandingan massa dan volume suatu materi atau zatnya. Ya, seberapa rapat, seberapa densitas, itulah yang menunjukkan massa jenisnya. Ya, oke. Ya. Berikutnya adalah kekerasan. Ada skala tertentu namanya skala Mohs, itu diukur dengan alat namanya sklerometer untuk mengukur tingkat kekerasan suatu benda. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah elastisitas. Apa elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan zat benda untuk kembali menjadi bentuk seperti awal ketika mendapatkan tekanan atau goncangan. Ya, semakin mudah benda itu kembali ke posisi awal atau bentuk awal, itu menyatakan elastisitas yang sangat baik. Ya, tetapi kalau kita berikan tekanan atau goncangan, wujud benda itu langsung rusak atau berantakan. Ini memiliki tingkat elastisitas yang kurang. Ya, oke. Berikutnya daya hantar. Daya hantar apa? Daya hantar panas dan listrik. Ya, jadi benda-benda tertentu memiliki kemampuan untuk menghantarkan panas. Ya, ada yang disebut dengan konduktor atau penghantar panas yang baik, atau yang disebut dengan isolator atau pemotong atau penghambat panas, ya. Ada yang disebut dengan istilah semikonduktor, yaitu menghantarkan panas dalam skala atau kondisi tertentu, ya. Gabungan antara konduktor dan isolator. Berikutnya kemagnetan. Kita belajar magnet pada bab yang telah lalu. Kemagnetan adalah sifat fisika zat. Ada benda-benda tertentu yang mudah sekali dipengaruhi oleh medan magnet, ada yang tidak. Ya, kita kenal sebagai ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Ya, oke. Kemudian viskositas atau kekentalan. Ini biasa dialami oleh kelompok-kelompok zat cair atau gas ya, biasa dinamakan sebagai fluida. Semakin kental, maka fluida itu semakin susah atau lambat untuk bergerak. Semakin kecil viskositasnya, maka fluida itu, ya cair atau gas itu mudah sekali untuk mengalir. Berikutnya titik didih. Ya, suhu di mana suatu zat cair berubah menjadi uap atau gas. Kalau air ya 100 derajat, gitu dia akan mendidih. Kalau alkohol 78 derajat, ya mendidihnya. Tiap zat memiliki tingkat didih masing-masing yang berbeda. Ya. Berikutnya titik beku. Suhu di mana zat cair berubah menjadi zat padat. Oke, kalau air, kalau suhunya misalnya suhu kamar 27 derajat, diberikan perlakuan dingin sehingga suhunya 0, dia akan berubah menjadi zat padat ya. Oke. Zat-zat yang lain mengalami titik beku yang berbeda-beda. Berikutnya titik leleh. Ya, di mana perubahan suatu zat padat itu berubah menjadi cair. Oke, ya. Besi meleleh dengan suhu berapa? Baja berapa? Setiap logam memiliki tingkat leleh masing-masing. Oke. Nah, itulah contoh-contoh dari sifat fisika zat. Nah,
partikel materi tidak hanya berpengaruh terhadap sifat fisika zatnya, tapi juga berpengaruh terhadap sifat kimianya. Apa itu? Yang pertama, kestabilan. Kestabilan ini apa? Jadi kemampuan benda atau materi mempertahankan bentuknya atau strukturnya dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Bisa karena tekanan, bisa karena suhu, bisa karena pendinginan dan sebagainya. Ya, zat yang memiliki nilai kestabilan yang tinggi itu zat yang baik untuk berbagai kondisi dan pemanfaatan. Dan sebaliknya, zat yang memiliki tingkat kestabilan yang kurang, ini memiliki banyak kekurangan. Ya, oke. Kemudian kereaktifan. Jadi setiap zat atau setiap partikel materi itu bisa bereaktif dengan zat lain. Ya. Contohnya misalnya apa? Zat karbit, ya, karbit yang biasa dipakai untuk logam, itu zat yang memiliki tingkat kereaktifan tinggi. Ya, seperti itu. Terakhir adalah korosivitas. Ya. Kemampuan zat atau partikel benda untuk merusak struktur dari benda lain atau zat lain. Misalnya asam sulfat HCl, asam klorida HCl, asam lambung, itu juga korosif sekali ya. Asam sulfat H2SO4 juga sangat korosif. Kalau sampai kena kulit itu bisa luka ya, karena sifatnya sangat korosif. Ya, kestabilan, kereaktifan, korosivitas adalah sifat-sifat dari kimia zat. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, setiap struktur partikel materi benda itu berpengaruh terhadap sifat fisika dan kimia zat itu sendiri. Ya, itu saja dari Ismail. Semoga dipahami dengan baik. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.